Husada Surakarta, Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan melakukan roleplay mengenai KIE persiapan menjadi orang tua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Perkenalkan, saya Dian Dwi yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan KIE mengenai persiapan menjadi orang tua, yaitu yang bertujuan untuk kan adanya Mbaknya kan bakal menikah ya. Iya. Nah di situ nanti Mbak dapat menyiapkan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, dan juga banyak hal nantinya yang saya akan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan Dota 10 menit ke depan. Apakah Mbak bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik, jika bersedia diantarkan dulu sebelum saya menjelaskan. Tidak aja. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu Bu ya. Baik, sudah ya. Saya menutup hasil dulu. Selanjutnya, ini dengan Mbak siapa ya namanya ya? Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi. Umurnya berapa Mbak? 23. 23, agamanya Islam ya? Islam. Untuk sukunya Indonesia. Golongan darahnya apa Mbak? A. Pendidikan terakhirnya? SMA. Oh, SMA ya. Sekarang sudah bekerja atau belum Mbak? Udah Sudah bekerja ya? Pekerjaannya? di buruh pabrik. Oh ya. Untuk sebenarnya belum nikah ya Mbak ya? Iya. Alamatnya di mana Mbak? Di Dusun Mesrap, Desa Bendungan. Baik. Nomor teleponnya yang bisa dapat dihubungi? 083 83 640 40 384 84 844. baik. Apa sebelumnya sudah pernah mendapatkan KIE Mbak untuk persen itu? Belum Bu. Oh belum ya. Ini nanti ada slide yang bisa dipahami sambil saya menjelaskan ya Mbak ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pentingnya KIE persiapan menjadi orang tua. Karena setiap orang tua diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua ya Mbak ya, yaitu yang bertujuan nantinya kan menjadi ibu. Iya. Nah nantinya dengan tujuan tersebut Mbaknya bisa menjadi orang tua yang baik, pengasuhan yang baik. Jadi nanti dalam pengasuhan anak, tumbuh kembang anak yang benar dan juga menyenangkan. Lalu untuk di sini nanti KIE persiapan orang tua saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keluarga, persiapan kehamilan, lalu untuk persiapan psikologisnya Mbak juga, persiapan finansial dan juga persiapan mengenai saudara kandung atau sibling recovery. Nah, apakah Mbak sudah paham mengenai yang saya jelaskan? Ya. Baik Mbak, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang perencanaan keluarga. Nah di sini perencanaan keluarga itu mulai dari dimana Mbak harus merencanakan usia pernikahan. Misalkan usia pernikahan Mbak target pada usia misalkan 20 sampai 30 tahun, berarti tidak lebih dari 30 tahun ya Mbak ya. Lalu di sini setelah menikah Mbak akan belajar mengenai bagaimana sih membina hubungan dengan pasangan yang baik antar misalkan kelompok lain, keluarga lain ataupun seperti lingkungan sosial yang lainnya. Lalu setelah menikah Mbak nanti akan merencanakan kelahiran anak pertama. Lalu kelahiran anak pertama Mbak juga akan mengaturkan jarak berikutnya, maksudnya enggak langsung misalkan diselarkan menikah lagi seperti itu. Lalu setelah mengatur jarak di sini nanti juga Mbak akan mempersiapkan di mana tidak menikah, tidak melahirkan di usia 35, karena di usia 35 tahun lebih itu akan berisiko tinggi bagi ibu maupun janin ya Mbak ya. Lalu setelah melahirkan Mbak juga akan menjadi ibu. Nah di situ peran menjadi orang tua yang akan dimulai, karena di situ nanti Mbak juga akan mendidik anak, merawat anak, mengasuh, memberikan kebutuhan dasar, dimana dari pendidikan hingga nantinya sekolah nanti. Lalu di situ kebutuhan dasar anak itu berarti seperti mengenai asih asuh anak ya Mbak ya. Sudah paham? Iya paham. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai persiapan kehamilan. Apa sih persiapan kehamilan? Yang dipersiapkan yang pertama yaitu ibu harus memeriksakan fisik ya. Pemeriksaan fisik kan seperti biasa meliputi tanda-tanda vital itu seperti tekanan darah, suhu, nadi dan juga pemeriksaan fisik lainnya yang diperlukan. Lalu yang kedua pemeriksaan gizi. Nah di sini harus mempersiapkan gizi karena pas ketika anak nanti hamil kan berarti kan gizi itu untuk 2 orang ya Bu ya, sama anaknya. Lalu persiapan gizi apa saja sih yang diperlukan untuk ibu hamil? Nah persiapan gizi tersebut ibu juga harus banyak memakan makanan yang bergizi
yang berprotein, karbohidrat, bervitamin juga. Nah, selain makanan dan buah-buahan, mungkin ibu juga bisa minum susu, itu sangat baik ya mbak ya. Lalu mbaknya juga harus minum seperti tablet FE. Tablet FE itu apa sih? Seperti tambah darah, seperti asam folat. Lalu selain itu mbaknya juga harus rajin minum air putih 18 yang mbaknya minimal sehari. Lalu setelah makan usahakan tidak minum kopi ataupun teh, karena itu dapat mengganggu penyerapan nutrisi atau gizi yang mbak setelah makan. Lalu jika terjadi kek, berarti nanti harus datang ke tenaga kesehatan seperti itu. Selanjutnya, selain persiapan gizi, sebagai persiapan kehamilan juga harus calon ibu itu minimal suntik tetanus toksoid itu 5 kali. Lalu selain itu, kesehatan reproduksi seperti mbaknya juga harus menjaga kesehatan reproduksinya, seperti misalkan cebok itu dari depan ke belakang. Lalu seperti persiapan kehamilan selanjutnya, mbak juga harus menyiapkan kesehatan mental. Kenapa sih kesehatan mental juga perlu disiapkan? Karena ibu hamil itu tidak boleh stres, jadi mbaknya harus senang sesuatu hal yang menjadi beban harus dibicarakan dengan pasangannya. Lalu kenapa sih stres itu sangat berbahaya untuk janin atau yang dikandungnya? Itu karena akan mempengaruhi janinnya nanti. Jadi ketika dalam kehamilan mbaknya kan stres nih, murung, ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan suami. Nantinya di kelanjutan hari akan berpengaruh kepada janin juga. Jadi sangat berbahaya ya mbak ya. Baik mbak, selanjutnya yang dipersiapkan menjadi seorang orang tua itu yaitu persiapan psikologis. Kenapa sih psikologis harus dipersiapkan? Itu sangat penting karena kan mbak nanti kan menikah, lalu mbak kan punya suami. Nanti mbak dengan suami harus berdiskusi mengenai perubahan atau tantangan hidup yang akan terjadi dalam rumah tangga. Nah disitu nanti setelah psikologis kalian berdua siap, nanti mbak bisa konseling melalui kesehatan ataupun datang ke psikologi ya mbak ya. Lalu untuk itu persiapan psikologis nanti dilakukan agar setelah menikah mbak siap menghadapi segala tantangan ataupun masalah yang ada dalam keluarga. Nantinya kan tidak mungkin kan menikah cerai, tidak mungkin, karena yang diharapkan adalah keluarga yang langgeng, harmonis dan sejahtera. Lalu untuk selanjutnya yaitu persiapan finansial. Persiapan finansial yang dilakukan yaitu seperti keuangan. Nah keuangan nanti apa sih yang dipersiapkan? Nah sebagai calon ibu nantinya mbak akan melahirkan. Lalu melahirkan itu kan juga tidak memerlukan biaya yang sedikit. Lalu mbak juga harus memiliki tabungan. Setelah mbak persain nanti akan mendidik anak. Jadi dalam keluarga itu awalnya 2 orang akan bertambah 1 anak. Nah disitu nanti dalam kehidupan semakin meningkat seperti keuangan, nantinya juga akan menyukakan anak, mungkin ada perubahan dalam kehidupan lainnya dalam keuangan. Lalu selanjutnya keuangan, lalu menjelaskan tentang persiapan laktasi. Laktasi itu persiapan ASI mbak. Lalu persiapan ASI sendiri yaitu bagaimana sih agar nantinya mbaknya dapat mengeluarkan ASI dengan lancar. Lalu yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi mbak harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin banyak agar nanti ASI juga keluar dengan lancar. Lalu selain nutrisi, sebelum melahirkan atau persalinan mbak bisa dengan memijat payudara, dengan memutar dengan searah jarum jam. Lalu kita dapat seperti memberikan putingnya kan tidak dipijat nih. Nah puting itu nanti bisa dikasih minyak seperti minyak kelapa ataupun air panas bisa dikompres, itu agar nantinya juga akan keluar lancar. Lalu yang selanjutnya itu kan juga psikologis itu sangat mengaruhi keluarnya ASI. Di sini mbak juga tidak boleh stres. Nah psikologis lagi jika sudah terjalin yang baik, ASI akan keluar sendirinya. Dan mbak harus siap, mbak punya anak, bahwa saya punya anak dan saya harus bisa membaca anak dengan anak saya sendiri. Itu sangat baik untuk persiapan laktasi sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu persiapan saudara kandung atau sibling rivalry. Sibling rivalry itu apa sih? Mungkin mbaknya belum paham ya. Di sini nanti kan tidak mungkin mbaknya punya anak satu. Nah di situ setelah nanti punya anak pertama, lalu akan punya adik nih. Mungkin nanti akan terjadi kecemburuan antara adik dan kakak itu. Lah di situ mulai dari dalam kandungan mungkin mbaknya harus mengajar anaknya nih yang pertama, mungkin ini adiknya, dalam persiapan segala hal harus dijelaskan dari awal. Lalu seperti setelah melahirkan nanti mbaknya juga bisa mengajak untuk merawat, memeriksakan
ke tenaga kesehatan seperti itu. Jadi Mbak harus menjelaskan nantinya setelah punya adik, kamu harus tidur sendiri ya, tidak boleh cemburu, tidak ini, karena nanti ibu akan merawat adiknya. Menjelaskan banyak mengenai apa yang akan perubahan, akan jadi kecemburuan antar saudara seperti itu. Apakah sudah paham, Bu? Iya, paham, Bu. Baik, apakah sudah paham mengenai yang saya jelaskan tadi, Mbak? Iya, paham, Bu. Coba kalau banyak paham, bisa disebutkan apa sih persiapan jadi orang tua tadi? Ya, ada persiapan keluarga, persiapan kehamilan, persiapan psikologis, persiapan finansial, persiapan laktasi, dan persiapan saudara kandung. Oh baik, sudah paham ya Mbak ya? Iya. Apakah ada pertanyaan sebelum selesai? Jadi gini ya, Bu, apakah setelah saya nanti melahirkan anak pertama, sebaiknya saya itu menggunakan KB atau tidak ya? Oh iya, karena kan kita ada program nih, pemerintah juga memprogramkan bahwa 2 anak cukup ya Mbak ya. Nantinya sebaiknya kan nanti tadi kan saya juga menjelaskan bahwa jarak anak. Nah di situ nanti berarti Mbak dapat melakukan KB nanti setelah masa nifas 60 hari kan masa nifas. Mbak langsung datang ke tenaga kesehatan, Mbak bilang karena saya habis melahirkan Mbak, sudah masa nifas sudah selesai, saya mau KB. Nah KB di sini nanti banyak pilihan, KB itu ada yang hormonal, ada yang KB suntik, pil, kondom, dan juga implan. Di sini nanti Mbak akan dijelaskan banyak oleh bidan. Mungkin nanti jika Mbak datang ke saya kan saya jelaskan juga ya Mbak ya. Di situ nanti berarti Mbak mau yang KB atau misalkan jarak, kan pengen punya anak nih 8 tahun, mungkin berapa tahun, nah Mbak bisa menggunakan IUD, ataupun Mbak pengen pakai yang suntik atau KB pil bisa juga seperti itu. Sudah paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi Mbak? Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak ya atas waktunya, dan juga terima kasih sudah menjawab, mendengarkan dengan baik, sudah paham. Baik, sudah jelas ya Mbak ya? Terima kasih Mbaknya juga sudah menjelaskan mulai dari perencanaan keluarga sampai akhir, yaitu saudara kandung. Berarti Mbaknya sudah paham. Terima kasih Mbak ya atas waktunya, dan Mbaknya sudah mendengarkan dengan baik. Baik, Bu, saya juga terima kasih atas penjelasannya. Saya pamit terlebih dahulu.